Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat talam pandan. Sebelumnya saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa tekan tanda lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi saat ada video baru. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat lapisan yang berwarna putih. 250 ml santan kekentalan sedang, 60 gram tepung beras, 15 gram tepung tapioka, lalu seperempat sendok teh garam. Sekarang siapkan wadah, lalu masukkan tepung beras, tepung tapioka, dan garam. Selanjutnya 3 bahan ini kita aduk-aduk sebentar agar tercampur. Kemudian akan kita masukkan santan. Ini santannya sebelumnya sudah saya rebus dan saya dinginkan agar kuenya awet dan tidak gampang basi. Selanjutnya semua bahan-bahan ini akan kita campur, kita aduk-aduk hingga semuanya betul-betul tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan untuk membuat lapisan yang berwarna hijau. 200 gram tepung beras, 175 gram gula pasir, 400 ml jus pandan. Cara membuat jus pandan akan saya sertakan di deskripsi. 200 ml santan kental, 50 gram tepung tapioka, dan seperempat sendok teh garam. Sekarang siapkan wadah kembali, lalu masukkan tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, dan garam. Selanjutnya masukkan jus pandan. Nah, ini semua bahan kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Cara membuat jus pandan bisa dilihat nanti di deskripsi. Jika teman-teman tidak ada daun pandan, maka jus pandan bisa diganti dengan pasta pandan dan otomatis santannya ditambah ya teman-teman menjadi 600 ml. Jika demikian bisa menggunakan santan dengan kekentalan sedang saja. Nah, setelah adonan tercampur rata dan halus seperti ini, selanjutnya kita masukkan santan. Kemudian adonan ini kita aduk-aduk kembali. Saya menggunakan santan kental untuk mengimbangi jus pandan yang proporsinya lebih banyak daripada santan. Teman-teman pastikan ya adonannya betul-betul tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Teman-teman bisa menyaringnya jika perlu. Sekarang kita sisihkan dulu adonan ini. Langkah berikutnya kita siapkan klakat dan kita tunggu hingga airnya panas atau mendidih. Sekarang kita siapkan dulu cetakan kuenya. Saya menggunakan cetakan berbentuk bunga seperti ini. Teman-teman bebas menggunakan cetakan berbentuk apa saja. Nah, ini cetakannya akan saya oles dengan minyak goreng. Nah, ini ngoles minyaknya tipis-tipis saja ya teman-teman. Yang penting seluruh dinding cetakan teroles. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Langkah berikutnya akan kita tuang adonan berwarna putih ke dalam cetakan. Ini adonannya sudah saya pindah ke dalam gelas ukur agar mudah menuangkannya. Nah, ini adonannya kita tuang setinggi sepertiga dari cetakan ya teman-teman. Sebaiknya jangan dituang semua, tetapi kita hanya tuang sejumlah yang akan kita kukus sekarang. Sekarang kita cek klakat atau kukusannya, ternyata sudah panas ya, sudah mendidih. Sekarang akan saya masukkan adonan putih yang sudah dituang ke dalam cetakan tadi. Selanjutnya lapisan putih ini akan kita kukus kurang lebih 5 hingga 7 menit. Sekarang sudah 7 menit kita buka. Nah, ini lapisan putihnya sudah set. Selanjutnya akan kita tuang adonan berwarna hijau di atasnya. Nah, ini adonan hijaunya kita aduk-aduk dulu ya agar tidak ada tepung yang mengendap.
Nah, ini adonan hijaunya kita isikan hingga di garis batas cetakannya teman-teman. Itu di cetakannya ada batas garisnya, jadi jangan terlalu penuh. Setelah semua terisi dengan adonan hijau, ini akan kita kukus lagi sekitar 30 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa lapisi tutupnya dengan serbet. Sekarang sudah 30 menit kita buka, alhamdulillah kuenya sudah matang. Akan saya matikan kompornya. Akan saya angkat kuenya dari klakat. Nah, ini permukaan kuenya kering ya teman-teman, bukan basah, bagian tengah itu lesung ya, bukan basah ya. Mungkin dari jauh penampakannya seperti basah. Selanjutnya kue ini akan saya biarkan di suhu ruang dan akan saya lanjutkan untuk mengukus sisa adonan. Nah, ini ya teman-teman kuenya. Teman-teman, ini semua kue yang sudah kita buat tadi. Nah, ini saya ambil ya, ini untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa permukaan kuenya kering ya, tidak basah. Cara melepaskan kue dari cetakannya cukup ditekan-tekan bagian pinggirnya, lalu dibalik dan ditekan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Akan saya beri contoh sekali lagi, ini ditekan-tekan bagian pinggirnya. Nah, lalu dibalik dan ditekan. Teman-teman, ini kue yang sudah dilepaskan dari cetakannya. Cantik ya kuenya. Resep talam pandan di video ini menghasilkan kurang lebih 28 buah kue talam pandan dengan cetakan seperti yang saya pakai di video. Kue ini bisa dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box dengan cara mengemasnya dengan mika kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mikanya tinggal ditutup dan di staples. Nah, teman-teman, ini kue talam pandan yang kita buat tadi. Ini tadi kita mengukus yang adonan putih terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa membuatnya dengan cara yang berbeda. Jadi kukus adonan hijau dulu baru putih juga boleh ya. Nah, ini akan saya cicipi kuenya ya teman-teman. Saya ambil satu. Saya potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini kuenya enak, rasa manisnya pas, aroma pandannya kuat, dan kuenya lembut. Nah teman-teman silakan untuk mencoba membuatnya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum.